짱이가 좋아하는 랜덤 게임 스타트. Guys, hari ini kita akan berbincang sedikit tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita semua pasti udah tahu dong apa itu hak dan kewajiban warga negara. Secara kita kan punya hak dan kewajiban yang saling berkaitan satu sama lain, ya kan? Untuk itu di episode kali ini saya udah bersama narasumber saya yang merupakan rekan saya, namanya Andini Praslini Sabila yang biasa dipanggil Andini. Kita langsung sapa ya. Andini, apa kabar? Halo Dini, alhamdulillah saya baik-baik saja. Rasanya senang sekali gitu bisa diundang pada podcast kali ini dan bisa berbagi ilmu yang sangat penting di hari ini. Sama-sama. Nah, untuk memulai, mungkin banyak dari kita yang sering mendengar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tapi nggak semua paham betul apa sih hak dan kewajiban itu. Mungkin kamu bisa jelasin secara singkat tentang hak dan kewajiban warga negara, Andini? Tentu, jadi hak dan kewajiban itu sebenarnya dua hal yang saling melengkapi ya, dimana itu tuh kayak sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya tuh kayak hak itu hak dapat penghidupan yang layak, hak untuk dapat pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan. Terus kalau kewajiban itu contohnya kayak membayar pajak, terus membela negara, terus kayak membela hukum lah, tidak melanggar hukum gitu. Ngomongin hak dan kewajiban ya Andini, ada nggak sih tokoh Indonesia yang mungkin kamu tahu tentang pengertian hak dan kewajiban yang dikemukakan sama tokoh tersebut? Karena kita tahu sendiri kan, kalau tokoh-tokoh di Indonesia itu sangat berpengaruh untuk bangsa ini. Jadi aku penasaran aja. Tentu saja dong, saya tahu tentang tokoh-tokoh yang di Indonesia yang mengemukakan hak dan kewajiban. Nah, kalau hak itu ada Ibu Sri Jiyanti, yang dimana beliau itu mengemukakan bahwa elemen normatif yang berfungsi sebagai kode etik perlindungan, kebebasan, dan kekebalan, serta memungkinkan masyarakat untuk menjaga martabatnya. Dan kewajiban itu yang aku kenal itu ada Panotonegoro. Nah, beliau itu mengemukakan bahwa kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau dilakukan oleh pihak tertentu. Kewajiban ini tidak dapat digantikan oleh pihak lain dan pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Itu benar banget. Ya, mungkin banyak dari kita yang udah tahu kalau hak warga negara Indonesia itu banyak banget. Kamu bisa kasih contoh nggak sih beberapa aja tentang hak warga negara Indonesia? Itu ada di pasal 27 ayat 2 tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mungkin banyak orang yang nggak sadar kalau misalkan pekerjaan dan penghidupan yang layak itu merupakan hak kita, karena bagaimanapun pekerjaan dikatakan hak karena kita berhak untuk mendapatkan upah yang layak, kita berhak untuk bekerja sesuai dengan keahlian kita. Jadi pekerjaan itu termasuk dalam hak kita ya sebagai warga negara Indonesia. Nah, betul sekali nih, hak untuk bekerja itu juga merupakan hak kita banget nih, penting gitu loh. Di Indonesia juga kita memiliki hak untuk bekerja di bidang sesuai dengan keahlian kita dan mendapatkan upah yang layak. Selain itu, kita juga punya hak nih untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dunia pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Tapi tentu saja hak itu akan berjalan dengan baik kalau kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Salah satunya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Nah, ngomong-ngomong soal kewajiban nih, salah satu kewajiban utama kita sebagai warga negara kan warga negara Indonesia tuh berhak dan wajib ya dalam upaya pembelaan negaranya. Mungkin nggak sih ada yang masih ngerasa kalau bela negara itu bukan urusan mereka? Karena kan banyak aparatur keamanan negara seperti TNI, polisi yang udah terlatih buat ngebela negara. Nah, benar, ini mungkin memang jadi sering pembicaraan ya di sekitar masyarakat. Sebenarnya TNI dan Polri itu emang memiliki pelatihan dan peralatan khusus lah gitu untuk berjaga keamanan negara. Tapi mereka hanya dapat bekerja efektif nih jika mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Misalnya, di daerah-daerah yang rawan konflik, masyarakat yang terlatih dalam bela negara bisa membantu menciptakan stabilitas dan menjaga ketertiban. Hal ini memperkuat sinergi antara aparat, keamanan, dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Jadi
Berarti bisa dibilang meskipun ada TNI dan Polri yang memiliki latihan dan peralatan untuk menjaga keamanan negara, mereka bakal lebih efektif kalau ada dukungan ya dari masyarakat buat memperkuat sinergi antara aparat keamanan dengan masyarakat dan menjaga kedaulatan negara. Ya, benar sekali nih Dini. Nah, Din, aku mau nanya lagi nih, kamu tahu nggak sih contoh dari pelanggaran hak di negara Indonesia ini? Bisa nggak sebutin satu aja? Contohnya nih ya, kita kan hampir mendekati pilkada pemilihan wali kota Depok nih. Nah, itu tuh kita tuh berhak gitu loh menyuarakan suara kita sendiri. Terus berhak memilih paslon yang keinginan kita sendiri tanpa ada campur tangan orang tua atau tim sukses lainnya. Karena banyak banget nih generasi muda nih, Mbak. Mungkin pemilihannya tuh kayak dipaksa gitu sama orang tua. Kamu harus memilih nih, kamu harus memilih karena kita kayak ngerasa nggak berhak gitu loh. Maksudnya suara kita tuh kayak nggak berhak untuk memilih paslon yang kita inginkan karena tuntutan dari orang tua. Nah, itu bener banget, Din. Karena sekarang banyak banget generasi muda yang cuma ngikutin saran dari orang tuanya, jadi bingung milih sendiri. Terus juga ada yang tuntutan dari orang tua padahal ya emang dia nggak mau milih paslon itu. Ya, Din, itu bener banget ya. Kalau untuk pelanggaran kewajiban nih, Din, kamu tahu nggak apa aja gitu contohnya? Tahu banget dong, Din. Nah, contohnya kayak membayar pajak nih. Banyak sekali nih generasi muda ataupun generasi orang dewasa lah yang mengabaikan bayar pajak. Padahal nih bayar pajak ini kayak penting banget kan buat negara. Dimana kalau misalkan kita nggak bayar pajak, infrastruktur pembangunan di negara ini bakal terhambat. Padahal kalau misalkan kita rajin membayar pajak, pembangunan infrastruktur ini kan nggak bakal terhambat ya, karena pajak ini kan digunakan untuk pembangunan yang berguna lah untuk negara. Jadi ternyata hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia itu sangat penting dan saling berhubungan ya. Kalau semua warga Indonesia menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, pastinya Indonesia bakal semakin maju dan sejahtera kan. Makasih banyak ya Andini udah mau bagi wawasan sama kita semua. Sama Dini, semoga pembahasan ini masuk ke pemahaman kalian masing-masing tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan mari kita menjadikan Indonesia ini yang lebih baik. Amin, amin. Oke, Sobat Podcast, semoga informasi yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa terus jalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.